Ini ngelewatin saya. Anda sama Linda. Ya, sama Linda, Bu. Oke, lalu? Nah, setelah itu kami si Bengsip tuh, si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama Mas Lena, loh, kok si Eki sama Pina kok ngeliat, kok nggak berhenti, kok terus, sama gitu kan. Coba kamu telepon, kamu chat aja sebelum begitu. Pada saat itu kan Kembali dalam pengawalan kasus Finah ya teman. Yang saya bahas kali ini terkait sosok Mel-Mel yang tiba-tiba muncul setelah 8 tahun dan berani mempublis wajahnya di televisi. Tapi dari pihak keluarga Vina Cirebon mengaku tak kenal selama ini dan mengira Mel-Mel itu adalah perempuan. Tapi yang nongol di televisi adalah sosok laki-laki. Dari pengakuan Mel-Mel ini, dia menyaksikan sempat mengintai pembunuhan Vina Cirebon ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada tendensi Mel-Mel ini berani speak up di media sosial? Apakah memang ingin membantu proses dari pengungkapan kasusnya Vina ini, ataukah ada tendensi yang lainnya? Mari kita lihat di sini. Mel-Mel ya. Pakai kartu yang ini saja. Mel-Mel, apakah tujuanmu speak up di media sosial setelah 8 tahun kejadian ini? Completion. Ada simbol kuburan. Nah, ada satu yang meratapi, tapi ada 2 orang di belakang seseorang yang meratapi ini. Nah, satu orangnya ini pakai seragam. Di belakang orang yang seragam ini ada seseorang. Berarti ada sesuatu yang nggak beres terkait dengan munculnya Mel-Mel ini, yang ada kaitannya dengan seseorang yang berbaju seragam. Satu completion ini yang artinya menyelesaikan sebuah perkara dengan hadirnya Mel-Mel ini agar masalah ini cepat tertutup. Dari keterangan Linda yang kesurupan, dia juga mengatakan kronologi kejadiannya yang begini dan dia menyebut nama Eki. Seseorang yang kesurupan bisakah menceritakan kejadian secara runut? Nah, nggak masuk akal. Kemudian dari Linda yang di depan pengacaranya Pak Hotman itu ya, di depan timnya Pak Hotman juga kesurupan, dia mengatakan tentang nama Mel-Mel ini. Linda ini meninggalnya 8 tahun yang lalu. Dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Yang namanya orang meninggal, memorinya sudah terputus saat dia meninggal. Apa yang diunggah di Blackpacker ya, Blackpacker atau Black apa itu, dia tidak akan bisa mengikuti, kecuali kalau dibilangi seseorang. Nah, dari kesurupan yang Linda yang di hadapan pengacara, tidak ada energi yang berbau kesurupan. Datar saja energinya, yang artinya energinya itu kesurupan bohongan. Mungkin dia ingin mengungkapkan apa yang diketahui secara aman dengan berdalih kesurupan yang mengatakan nama Mel-Mel. Nah, ternyata dari Mel-Mel ini juga ada tanda tanya besar karena kartu yang keluar adalah ada orang berseragam ini. Di belakangnya ada yang sembunyi. Nah, apakah ada oknum di sini yang menyuruh Mel-Mel untuk speak up di media sosial sehingga menguatkan dari kronologi yang ada bahwa kematian Vina dan Eki ini ada banyak orang yang ikut serta di dalamnya. Karena yang ditangkap ini sudah 8 orang sepengetahuan saya ya, berita yang sedang bergulir itu. Kemudian kita lanjut di sini.
Mel, mengapa kamu melakukan speak up di media sosial? Mengapa kamu melakukan speak up di media sosial? Ada gift, hadiah. Ada sesuatu yang dia dapat. Ada gift, teman-teman. Kemudian, apakah kamu nggak takut resiko terhadap dirimu? Ada gosip, sudah ada hubungan, sudah ada kerjasama. Kalau dilihat dari kartu ini, ada iming-iming dia mendapatkan sesuatu. Makanya di sini juga ada simbol kerjasama, dan simbol gosip ini kalau di kartu ini dilambangkan adalah hubungan jalinan laki-laki dan perempuan. Kalau di kartu asmara ini bisa diartikan berpacaran. Nah, kalau di kartu pekerjaan ini bisa diartikan kerjasama. Kalau di kasus ini bisa jadi adanya sebuah kerjasama. Ataukah Mel ini dulunya ada kaitannya sepasang kekasih dengan seseorang? Nah, itu yang belum kita tahu ya, teman-teman. Apakah kamu memang tahu kejadian itu? Power. Ada power di sini. Ada kejadian yang tiba-tiba terjadi. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan kala itu? Selebrasi. Oh, jadi begini ya. Dari keempat kartu ini, dia speak up di media sosial dengan tidak takutnya memampangkan wajahnya, walaupun kadang-kadang begini kan, jadi memegang mic-nya HP itu untuk juga menutupi wajahnya, sebagian wajahnya. Karena di sini sebenarnya dia kenapa berani speak up itu, ada iming-iming hadiah. Kemudian juga ada simbol kerjasama terkait dari proses hukum yang saat ini sedang dibuka kembali terkait dengan peristiwa kematian Vina, agar ada kesuksesan dalam pengungkapan kasus ini. Cuman di sini adanya seseorang yang berbaju seragam ini terkait dari kematian Vina. Berbaju seragam. Nah, berbaju seragam ini ya bisa siapa saja ya. Tapi di sini kalau kita sandingkan dengan prediksi saya yang kemarin itu, ada kartu wealthy man terkait saat saya memprediksi aib, bahwa aib dibisiki seseorang di mana orang tersebut adalah seseorang yang kaya. Nah, kalau dari kartunya Mel ini yang keluar adalah sosok berbaju seragam di belakang dari orang yang meratapi kuburan ini. Nah, di belakang dari sosok yang berbaju seragam ini ada sosok lain. Apakah Amel ini di belakang orang berbaju seragam ini yang sudah mengiming-iming hadiah, yang sudah ada kerjasama di sini terkait dari proses hukum yang sudah berproses saat ini, dan agar ada upaya-upaya untuk kesuksesan. Apakah begitukah teman-teman? Kalau menurut kalian seperti apa? Karena kehadiran Mel ini juga sangat-sangat membuat kita agak negatif thinking juga loh ya. Karena ternyata dari keluarga Vina juga tidak kenal. Malah keluarga Vina ini menyangka Mel itu adalah perempuan. Kemudian kenapa dia tidak berusaha untuk memberikan pertolongan kepada Vina dan Eki, kok malah ngintipin saja sampai terjadi peristiwa seperti itu? Itu juga merupakan tanda tanya di sini. Apakah dia juga bagian dari pelakunya? Kok tahu banget kejadian saat itu? Nah, ini juga perlu ditanda tanyai. Ditambah lagi, konon kabarnya dia juga tahu jelas wajah-wajah orang yang melakukannya. Berarti kalau wajah-wajah dengan jelas, sedangkan gelap gulita saat itu, jarak berapa meter dia mengenali si pelaku itu?
apakah mengenali suaranya, tapi kalau di berita tadi kan mengenal wajahnya, bukan dari suaranya. Berarti tahu banget kejadian saat ini. Mari kita lihat di sini. Apakah kamu berbohong atau tidak ya? Apakah mail-mail ini sudah mengungkapkan kebenaran? Apakah mail-mail ini sudah mengungkapkan kebenaran? Impartiality. Impartiality ini adalah menuntut adanya keadilan. Ingin diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, prayer, ada doa di sini. Doakan saja agar apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Setelah itu, servis, memberikan pelayanan. Nah, memberikan pelayanan. Jadi apa yang saya pikirkan tadi ya, di sini kan masih dalam penafsiran ya teman-teman. Yang namanya prediksi ini multitafsir. Jadi bisa ditafsirkan sesuai dengan apa yang disimbolkan di kartu ini. Tafsir A, tafsir B juga bisa seperti itu. Nah, kalau menurut saya, penafsiran saya, mungkin mail-mail ini ada sangkut pautnya dengan kejadian malam itu. Mungkin ya, mungkin masih asas praduga tidak bersalah. Dia mungkin salah satu pelakunya. Nah, karena dituntut di sini agar dia ada keringanan lah atau apalah terkait dari kesepakatan agar dia muncul, itu karena apa? Servis, memberikan pelayanan. Berarti ada seseorang yang meminta dia untuk speak up di media sosial agar kasusnya ini bisa sukses versi dari mail CS ini, mail CS ini, ya. Nah, disinilah yang patut digarisbawahi adanya seseorang yang di belakang mail-mail ini, yang sudah menjanjikan sesuatu kepada mail-mail agar mau menurut atau mau memberikan servis kepada orang yang menyuruh ini. Nah, orang yang menyuruh ini ada kaitannya orang yang pakai baju seragam ini. Nah, terkait apa? Terkait dari proses hukum yang sedang marak saat ini. Juga ada simbol adanya courtship, hubungan, kerjasama, dan lain sebagainya. Kartu ini bisa diartikan hubungan kerjasama dalam karir. Dalam masalah kriminal juga hubungan adanya keterkaitan untuk melakukan sebuah kejahatan. Kemudian dalam hal asmara bisa dijadikan arti sebagai sepasang kekasih. Nah, kalau dari hal asmara, apakah mail-mail ini dulunya pernah menjalin sebuah hubungan dengan seorang wanita terkait dari kasus ini? Karena yang namanya kartu ini kan multitafsir ya teman-teman. Ya kita lihat saja nanti ya. Yang penting di sini udah ada clue-nya bahwa sudah ada yang menyuruh mail-mail untuk bersuara di media sosial ternyata, dan juga diiming-iming ketika mail-mail mau speak up di media sosial. Nah, ternyata itu adalah versi dari orang berseragam. Nah, kalau orang berseragam ini yang keluar, khawatirnya Memel kan bilang dia sudah mengenal atau mengetahui orang-orang yang melakukannya karena dia mengintai. Khawatir saya karena di sini adanya orang seragam. Khawatir saya dia malah memojokkan Peggy Setiawan saat ini. Khawatir saya begitu. Nah, mari kita lihat ya, apakah dia akan memojokkan Peggy Setiawan setelah Peggy Setiawan ini mendapatkan dukungan dari seantero masyarakat Indonesia. Tentunya dari pihak yang berseragam tadi pastinya mikir-mikir panjang. Kalau dia bersikukuh dengan mempertahankan alur cerita yang seperti ini dari Air, Mel, Linda, nah tentunya pada akhirnya akan menghadapi protes-protes dari masyarakat. Tapi ya itu nanti juga dilihat dari persidangannya seperti apa.